back guys, back again ya. Jadi kita lanjut lesson sebelumnya, yaitu lesson 25 kemarin. Dan kita habis ini bakal lanjut ke lesson 26 ya. Oke, kita coba review kembali lesson 25 yang kemarin, yang video sebelumnya. Using variables with the artist. Jadi di sini kita belajar tentang cara kita membuat gambar ya atau sketsa dengan menggunakan variable length, yaitu panjangnya berapa pixel, terus kemudian untuk belok-beloknya itu berapa derajat. Nah, di sini kita bisa eksplorasi sendiri, bisa bikin sekreatif mungkin, seunik mungkin dengan skill atau kemampuan atau pengetahuan yang udah kita dapatkan sebelumnya. Oke, di sini kita lanjut aja ke lesson 26, yaitu variables with the B atau variabel dengan silaba ya. Oke. Di sini collect all honey and make all the nectar. Oke. Jadi kita disuruh untuk mengumpulkan ini semua, gampang banget ya. Karena di lesson sebelumnya kita udah belajar banyak ya. Jadi di sini ada well path ahead, bisa pakai repeat juga bisa. Di sini aku pakai repeat aja. Kita repeatnya itu 3 times ya. Kemudian di sini udah pasti move forward. Terus ini kan bunga nih ya kan, bunga berarti get nectar ya. Setelah itu move forward lagi. Ini kan madu, berarti make honey. Terus kemudian kita kasih turn left. Nah, kayak gini, simple aja sih, bisa simple kayak gini. Kita coba apakah bisa apa enggak ya. Kita coba nih. Nah, cukup simple lah ya. Jadi gampang untuk kita bikin ya, atau kalian bisa bikin yang lebih ribet lagi juga bisa ya kan. Oke, di sini ada kurang lebih sama kayak yang tadi. Oke, jadi di sini ada set counter to 2. Kemudian ini kita tinggal kasih variabelnya doang. Nah, ini kan finish this code. Nah, yang hilang ini apa? Kira-kira ini apa ya yang hilang ya? Nah, kalau kalian paham pasti tahu dong apa yang hilang. Nah, yang hilang tuh ini variabelnya. Nah, ini variabelnya repeat counter. Nah, ini kan ada set counter. Ya kan? Ada set variable counter. Nah, di sini kita harus pakai variabelnya nih. Kalau nggak pakai nggak bisa jalan dong, sama aja gitu ya kan. Oke. Jadi di sini udah, kita coba run ya. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke progres berikutnya ya guys ya. Oke, gimana, masih gampang lah ya. Oke, jadi di sini change the starting value of the variable so that the bee can collect all of the honey and nectar. Oke, jadi di sini kita diharuskan untuk merubah starting value-nya atau nilai awalnya dengan variabelnya tuh sampai si lebahnya tuh bisa mengkoleksi semua madu sama nektarnya ya. Jadi di sini gampang aja nih, kita yang perlu kita ganti tuh ini 3 menjadi 3 ya. Terus kemudian setelah itu apalagi ya yang diubah ya. Move forward, get nectar, move forward, make honey. Sama ya. Kita coba lagi nih, apakah sama atau beda nih. Kita gas. Oh. Wih, jadi bener ya. Mantap sekali kawan. Kita langsung gaskan aja kawan. Jangan kasih kendor ya kan.
Oke, di sini kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Bentar. Ini kok, bentar ya guys ya, ada yang error nih. Nah, oke. Jadi di sini, in this puzzle, each patch is one space further away and has one more nectar to get one more honey to make. Add one to the variable each time you go through the loop. Oke, jadi di sini ada space yang beda, ada jarak yang berbeda, ya. Ini kan nggak ada jarak. Terus yang ini ada jarak 1 kotak, yang ini ada jarak 2 kotak. Nah, bagaimana caranya? Mari kita gaskan ya. Yang pertama itu ini benar set counternya itu cuma 1. Ini karena nggak ada jadi cuma 1. Terus kemudian repeatnya 3 kali sama ya, masih sama. Terus move forward. Terus setelah itu get nectar, move forward lagi, make honey, turn left and oke, di sini setelah turn left ini kita kasih 1 ya, kasih 1. Karena apa? Karena jaraknya ini beda-beda, jadi menambah 1 gitu ya. Kita coba run aja ya. Oke, bener ya. Gimana? Apakah kalian ada yang salah atau apakah kalian benar? Ya, kita langsung lanjut saja, kawan. Oke, di sini this puzzle follows the same pattern, but it is extend to a fourth path at 1 to the number of times the main loop. Oke, the main loop udah jelas ya. The main loop yaitu perulangan yang utama ya, yang utama yaitu ini, yang utama itu yang ini. Jadi ini kan ada empat jalur ya, atau 4 jalan. Nah, ini kita disuruh untuk menambah 1. Jadi kita tinggal ganti aja jadi 4. Nah, kita coba run. Nah, benar ya, mantap lah ya. Jadi kalau kalian paham sih gampang sih ya, jadinya tuh gampang gitu. Oke, di sini apakah ada yang berubah? Sepertinya ada ya. Jadi di sini sama, kurang lebih sama. Ini ada berapa ini? 3 perulangan aja ya, benar 3 perulangan. Terus kemudian set counternya tuh 1, benar ini karena nggak ada jarak ya, jadi cuma 1. Terus di sini jaraknya 2, terus di sini jaraknya 4. Berarti ini tuh menambah 2 jarak. Jadi setiap selesai ini dia kan bakal belok kiri, menghadap ke kiri. Nah, itu ada 2 jarak, berarti yang kita tambahin itu yang ini. Jadi 2. Nah, setelah itu kan di sini dia belok hadap kiri lagi, menambah jarak 2 kali lipatnya lagi menjadi 4. Berarti emang benar. Ini kan ditambahin 2 menjadi 4. Oke, mari kita coba run ya. Oke, benar ya. Oke, kita lanjut aja ke progress berikutnya. Oke, finish the code to solve this puzzle. What should the value of variable be at the start? How many times should you go through the main loop? How much should you change the variable by each time? Oke, jadi yang kita disuruh lakukan ini, yang pertama itu berapa value dari startnya ya, nilai startnya itu berapa, angka startnya itu berapa. Terus kemudian di sini how many times, berapa kali
kamu bisa melalui menggunakan perulangan utama. Terus kemudian how much should you change, jadi berapa banyak kamu mengganti atau merubah variabelnya seiring berjalannya waktu. Jadi yang benar di sini kita set konturnya tuh 2 ya. Ini kita set konturnya 2 ini. Kenapa 2? Karena ini ada 2 kotak ini ya, jadi dimulainya 2 kotak gitu ya. Kemudian untuk repeatnya tuh tetap ya 3 kali 1 2 3, berarti repeatnya 3. Ini mulai ada kayak semacam hitung-hitungan gitu ya, atau perangka-angkaan gitu ya. Jadi bukan kayak looping doang ataupun kayak variabel doang kayak gitu-gitu. Ini lebih advance lagi ya. Jadi tetap aja kita harus bisa, karena ini lumayan masih gampang banget ya. Kita lanjut ke to the topic. Oke, di sini benar counter move forward ya. Terus kemudian counter get nectar, move forward, counter make honey, turn left. Terus oke, benar ya. Ini kita tinggal tambahin ini aja nih. Nah, ini menjadi 2. Kenapa 2? Karena di sini 1 2 3 4 5. Nah, ini jadinya nambah 2 gitu ya. Ini kan jaraknya dari lebah sama ini kan cuma 1 kotak jarak antara ya. Nah, ini kan jadi 3 kotak, jadi ini kan 3 kotak. Nah, itu berarti nambah 2 kan pastinya. Nah, setelah itu di sini ada 5 kotak, berarti nambah 2 lagi dong. Nah, maka dari itu ini kita change konturnya tuh jadi 2 2 2 gitu. Jadi kayak urutan angka ganjil gitu, 1 3 5 7 9 kayak gitu ya. Kita coba langsung run aja ya. Wih, anjay, bener ya guys ya. Oke, gimana? Lumayan lah ya. Kita langsung lanjut aja ke progress berikutnya. Oke, create your own code to solve this puzzle. Oke, jadi kurang lebih sama ya kayak sebelumnya. Oke, yang pertama itu kita set counter dulu ya. Set counter dulu ke 1. Kenapa 1? Karena ya itu. Ini kotaknya cuma ada 1, ya kan? Terus kemudian kita kasih perulangan aja langsung ya kan. Perulangan bentar. Ini jangan itu, mending repeat perulangan ini dulu ya. Perulangan ini dulu. Repeat 3 times, kemudian baru ini kita kasih perulangan yang ini, yang untuk variabel ya. Ini kita kasih move forward ya, move forward di sini dong. Move forward, terus kemudian kita kasih lagi perulangan atau repeat lagi ya di sini di bawahnya. Terus kemudian ini get nectar ya, get nectar apa ya? Ya, get nectar dong. Oke, kita kasih lagi. Kita bikin maju lagi. Terus oke, ini kita kasih lagi. Ini make honey. Ya kan, make honey. Terus kemudian setelah itu selesai, kita kasih turn right, belok kanan. Karena belok kiri nggak bisa dong, natap ini dong. Makanya kita belokkan ke kanan gitu ya. Terus jangan lupa kita kasih change ini. Nah, ini kita kasih itu karena apa? Karena sudah aku jelaskan kayak tadi, ini kan nambah satu kayak gitulah ya. Kita coba gas aja ya. Apakah bisa? Wih, bisa ya guys ya. Oke, bener ya. Jadi kita
benar apa yang udah aku kerjakan? Apakah kalian ada yang salah? Atau kalian benar nih? Atau kalian bisa beda-beda nih? eh bentuk apa ya, bentuk konsep kalian itu apakah ada yang beda ataukah sama kayak aku? Ya kalaupun beda itu malah lebih bagus. Bagus banget itu. Oke, di sini sama kayak sebelumnya. Ini kita kasih set dulu ya. Jangan lupa set dulu. Oke. Bentar ya. Kok hilang-hilang mulu sih? Oke. Oh benar ya, benar. Oke. Udah set counter dulu, set counter ke 1. Nah, terus kemudian ini kita repeat lagi. Nah, repeatnya berapa kali nih, Bang? Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu, ada 1, 2, 3, 3 aja. Kita cukup 3 aja. Karena ini 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 tuh. 3 aja, cukup 3. Itu baru kita kasih perulangan yang variabel ya, yang variabel. Itu kita repeat counter maju, kita kasih lagi repeat counter, repeat variable ya. Terus kemudian ini get nectar. Terus ini kita kasih belok ke kanan ya. Kita kasih belok ke kanan. Kemudian ini kita kasih perulangan lagi, repeat variable, terus maju, terus kemudian repeat lagi variable, terus make honey ya. Terus kemudian kita kasih turn left. Nah, di sini turn left di situ ya. Terus jangan lupa ini kita tambahin change ini ya. Gitu tuh. Oke. Jadi gimana? Apakah kalian siap? Kita langsung gas saja ya. Wih, anjay, bener ya guys ya. Oke, mantap. Kita cuma nulis 20 lines dari 29 baris. Ya. Oke, kita langsung lanjut ke progres terakhir. Wih, cepet banget nih ya. Berapa menit ini anjay? Oh, cepet banget, lumayan. Oke, this puzzle is a little different. What do you need to do to solve it? Oke, di sini agak beda. Karena yang sebelumnya itu kan kayak ada cuma satu jalur dan itu zigzag atau belok-belok. Nah, ini kayak kita di sebuah halaman atau lapangan gitu. Nah, ini ada mencar-mencar gitu ya. Kayak nektarnya tuh mencar, terus madunya juga mencar, gitu-gitu lah ya. Tapi ini mencarnya itu secara posisinya itu pas, cuman untuk angka atau nilai dari suatu objek ini berbeda-beda. Ini 1, 3, 5, 7. Nah, perbedaannya itu dengan kita logikakan dengan angka biasa ya, yaitu angka ganjil. Mereka 1, 3, 5, 7 ini angka ganjil kayak gitu. Jadi kita langsung aja buat. Jangan lupa set counter dulu. Set counter 1 ya. Set counter 1, setelah itu jangan lupa untuk kita kasih repeat atau perulangan sebanyak 4 kali. Karena di sini kita harus mengumpulkan 4 kali ya. Oke, setelah itu ini kita perulangan aja, kita coba pakai while path ahead nih. Gimana ya? Coba kita bikin kayak gitu, terus kemudian kita kasih move forward ya. Move forward ya. Biar dia maju. Kalau nggak maju ya nggak maju dong. Nah, terus kemudian oke, kita kasih perulangan ini aja ya, perulangan ini. Terus
Ini dia kan masih bunga ya, berarti nektar. Kemudian ini kita belokkan ke kanan, terus maju lagi. Nah, maju. Setelah itu kita kasih ini aja lah ya, kasih perulangan lagi. Terus kemudian ini baru make honey. Oke. Setelah itu oke, udah ya, berarti ini kita jangan lupa untuk kasih yang ini. Nah, udah pas ya, 17 blocks. Kita ganti menjadi 2. Nah, jadi seperti ini. Jika kalian ngerasa kalian udah benar, maka kita coba run aja lah ya, biar kita tahu apakah ini benar apa enggak. Kita run. Oke, gampang ya. Jadi tujuan kita pakai perulangan while path ahead itu kita nggak perlu pusing-pusing untuk mikirin berapa jarak atau berapa kotak yang harus kita lewatin. Jadi while path ahead itu kayak, oh ini di depan masih ada jalan, kita masih bisa ke depan, masih bisa maju, istilahnya kayak gitu. Jadi setelah nggak ada jalan lagi di depan, kita otomatis nggak bisa maju gitu ya. Jadi mungkin untuk lesson ke-26 cukup sampai di situ aja ya. Dan lesson ke-26 sudah berakhir. Gimana untuk kalian? Apakah kalian bisa mudah memahami dan mengerti lesson-lesson yang selama ini aku kasih ke kalian, yang selama ini aku lakuin ya, atau kita lakukan ya, atau kita kerjakan bareng-bareng? Apakah menurut kalian itu gampang atau susah? Ketik di kolom komentar, jangan lupa. Dan mungkin cukup itu aja dari aku. Stay tune terus, stay healthy, and goodbye, see you next time.